Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rich Education. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai laporan rugi atau laba perusahaan dagang. Jadi, pada materi kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana menghitung rugi atau laba pada perusahaan dagang. Baik teman-teman, jadi langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini langsung saja perhitungan laba atau rugi. Di sini kalau membahas mengenai perhitungan laba atau rugi pada perusahaan dagang, itu sebenarnya hampir sama dengan pemahaman kalau kalian sudah pernah belajar laporan laba rugi pada perusahaan jasa. Cuma bedanya di sini akan ada beberapa tambahan, di mana kalau di perusahaan jasa itu tidak ada pembahasan mengenai adanya persediaan barang dagang, kemudian baik itu awal ataupun barang dagang akhir. Kemudian tidak adanya mungkin keterlibatan terjadinya pembelian atau penjualan barang dagang dalam perhitungan laba atau ruginya. Nah, di sini langsung saja biar mempermudah kalian, di sini saya memberikan kalian pemahaman mengenai perhitungan laba rugi itu secara berurutan untuk memudahkan kalian menghitung. Jika ujung dari kalian mencari laporan laba rugi adalah sebuah laba rugi, maka cara yang paling tercepat adalah kalian berurutan mencari mulai dari pembelian bersih, HPP, kemudian baru kalian bisa mengetahui laba atau rugi dari perusahaan atau soal yang kalian hitung seperti itu. Loh, kenapa kok seperti itu atau kenapa kok bisa seperti itu? Itu karena dalam mencari rumus laba rugi dalam perusahaan dagang, kita itu harus mengetahui yang namanya HPP terlebih dahulu. Jadi HPP itu harus diketahui terlebih dahulu. Nah, dalam kaitannya HPP yang harus diketahui terlebih dahulu itu melibatkan adanya kalian harus mengetahui bagaimana pembelian bersih dari sebuah perusahaan. Akan tetapi, misalkan di perusahaan ataupun soal yang ketika kalian disuruh menghitung laba rugi itu istilahnya sudah ada pembelian bersihnya, juga sudah ada HPP-nya, maka kalian tidak perlu menghitung ulang, langsung masukkan saja nominal yang tertera seperti itu. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin bisa kalian simak, nanti saya jelaskan satu persatu mengenai baik itu rumus perhitungan pembelian bersih, HPP, sampai ke perhitungan laba rugi sebuah contoh perusahaan, dengan yang pastinya sudah ada akun-akun, di mana akun-akun itu sudah ada nominal yang berhubungan dengan kalian untuk menghitung laba atau rugi. Jadi dalam akun itu sudah ada, tapi kalian harus paham bagaimana urut-urutan yang benar biar dalam pengerjaan nanti tidak terjadi kesalahan. Oke, langsung saja. Yang pertama yang kita bahas adalah mengenai pembelian bersih, teman-teman. Jadi di sini kalian bisa lihat, di sini saya membuat sebuah contoh kasus ya, atau contoh soal, yaitu berjudul PT Maju Mundur. Di sini bisa kalian lihat PT Maju Mundur.
dengan keterangan dan nominal yang bisa kalian baca di sini. Nah, sebenarnya di sini di soal ini nanti ujungnya hanya sampai ke mencari laba kotor dari sebuah perusahaan. Padahal terkadang soal itu juga sampai ke laba bersih atau bahkan sampai laba bersih sebelum pajak. Tapi tenang saja teman-teman, yang penting teman-teman bisa mengikuti video ini sampai akhir, maka nanti akan mengerti tentang pemahamannya. Apabila mungkin ada kekurangan, mungkin bisa di-reply kembali. Oke, yang pertama di sini adalah tentang rumus pembelian bersih. Pembelian bersih itu memiliki rumus di mana jika belum diketahui adalah pembelian ditambah beban akun pembelian dikurangi retur pembelian, kemudian dikurangi potongan pembelian. Nah, itu adalah rumus dari pembelian bersih. Ya. Oke, sekarang kita mencoba memasukkan ke dalam rumus. Di sini dalam soal PT Maju Mundur, pembeliannya di mana teman-teman? Nah, di sini. Di 167 juta. Kita masukkan saja 167 juta. Kemudian ada apa di sini? Ada rumusnya selanjutnya adalah ditambah beban angkut pembelian. Kita coba lihat di sini ada biaya angkut pembelian di sini ya. Sebesar 12.300.000 rupiah. Nah, 12.300.000 rupiah kita masukkan di sini, sudah ya. Kemudian selanjutnya adalah dikurangi retur pembelian. Retur pembelian ini 2.300.000 rupiah. Kita masukkan, dikurangi kan. Kemudian dikurangi lagi potongan pembelian. Ada potongan pembelian di sini 3.700.000. Nah, hasilnya pembelian bersih dari berdasarkan rumusnya di atas itu adalah 173.300.000 seperti itu. Maka ketemulah pembelian bersih. Terus misalkan muncul pertanyaan, lupa misalkan atau loh Kak, kalau misalkan di sini tidak ada potongan pembelian ya, tidak ada potongan pembelian. Ya tinggal kalian potongan pembelian ini kalian hapus atau kalian ganti dengan 0. Seperti itu simpelnya. Misalkan di sini pembelian kemudian soalnya nggak ada beban angkut pembelian, ya beban angkut pembeliannya tinggal dicoret di sini. Jadi beban pembeliannya juga dicoret. Seperti itu mudahnya. Kita mencari pembelian bersih pasti berhubungan dengan akun-akun di bawah ini seperti itu. Jadi kalian tidak usah bingung atau mungkin tidak usah bingung atas misalkan ada soal pengecoh ya. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya setelah pembelian bersih. Ini adalah harga pokok penjualan ya kan. Di sini harga pokok penjualan tetap sama ya, kita memakai soal yang tadi karena memang nanti sampai penentuan laba kotor seperti yang saya bilang di awal video itu menggunakan soal yang sama karena memang berhubungan. Nah, harga pokok penjualan di sini adalah rumusnya adalah ada persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan barang dagang akhir. Nah, di sini kalian sudah mulai jelas ya. Kenapa pembelian bersih itu masuk dalam hitungan awal? Karena HPP atau untuk mencari HPP itu membutuhkan perhitungan dari pembelian bersih. Oleh sebab itu, pembelian bersih itu sangat dibutuhkan untuk mencari HPP. Jika pembelian bersih sudah diketemukan, maka langsung saja kalian menuliskannya, tidak usah mengetik ulang atau
mencari ulang. Misalkan di soal, kalau sudah diketahui pembelian bersih, maka langsung sudah kalian masukkan ke dalam nominal sesuai dengan rumus perhitungannya. Nah, di sini persediaan barang dagang awal. Di sini coba persediaan barang dagang awal adalah ini. Maka ditulis 21 juta. Kemudian ditambah pembelian bersih. Pembelian bersih tadi adalah 173.300.000. Maka tinggal dimasukkan saja karena sudah diketahui. Kemudian dikurangi persediaan barang dagang akhir. Barang dagang akhir itu adalah 13.500.000 di sini ya. Nah, ketemulah harga pokok penjualan itu adalah 180.800.000. Nah, di sini sudah terjawab ya. Kenapa habis pembelian bersih itu kalian perlu menghitung HPP. Oke, selanjutnya kita akan berganti lagi. Nah, di sini adalah sudah mulai perhitungan untuk menentukan laba atau rugi dalam sebuah perusahaan. Namun di sini tidak langsung saya kasihkan atau tidak langsung saya munculkan perhitungannya, nanti di slide selanjutnya itu akan lebih jelas. Tapi yang pertama-tama kalian harus mengetahui terlebih dahulu rumus apa saja atau akun-akun apa saja yang berhubungan dengan untuk menentukan laba atau rugi dalam sebuah perusahaan dagang. Nah, yang pertama, sebelum kalian masuk ke dalam penentuan laba, itu kalian harus menghitung yang namanya penjualan bersih, ya kan? Tadi kan ada pembelian bersih, tapi di sini juga ada penjualan bersih dengan rumus penjualan dikurangi potongan penjualan dikurangi retur penjualan, itulah penjualan bersih. Selanjutnya di sini laba kotor itu adalah sama dengan rumusnya adalah penjualan bersih dikurangi HPP. Nah, kenapa HPP itu penting seperti yang saya bilang tadi? Karena HPP di sini untuk mencari laba kotor, ya kan? Nah, selanjutnya setelah laba kotor diketahui, maka langkah selanjutnya adalah mencari laba bersih operasional. Laba bersih operasional itu rumusnya adalah laba kotor dikurangi total beban operasional. Sedangkan laba bersih sebelum pajak itu adalah laba bersih operasional ditambah pendapatan di luar usaha dikurangi beban di luar usaha. Kalau sudah ketemu laba bersih sebelum pajak, maka kita juga bisa menghitung selanjutnya adalah laba bersih setelah pajak sama dengan laba bersih sebelum pajak dikurangi pajak. Itulah laba atau rugi dari perusahaan sampai ke titik yang paling akhir. Adapun perbedaan akun ataupun munculnya akun tambahan itu bergantung kepada soal ataupun perusahaannya masing-masing. Akan tetapi secara umum adalah seperti ini. Cuma di sini catatannya ya, dalam penentuan laba atau rugi itu kalian tidak semerta-merta. Di sini kan memang saya tulis adalah laba ya, laba bersih operasional atau laba bersih sebelum pajak atau laba bersih setelah pajak. Semua ini tidak serta-merta selalu mendapatkan yang namanya laba hasilnya atau
selalu perusahaan itu menghasilkan laba, tapi juga bisa bergantung kepada perusahaan itu juga mengalami kerugian. Jadi ini bisa jadi juga laba kotor ini menjadi rugi kotor. Nah, itu kalian harus memahami pemahaman mengenai kapan dikatakan laba, kapan dikatakan rugi perusahaannya. Nah, di sini itu adalah dikatakan laba. Coba ya kita lihat di sini ya, laba kotor sini ya, fokusnya ya. Dikatakan laba ketika penjualan bersihnya itu lebih besar. Kalau misalkan penjualan bersihnya itu lebih kecil daripada HPP, maka laba kotornya itu bukan laba kotor tapi menjadi rugi kotor. Oke ya, jadi dalam menentukan laba atau rugi perhitungannya pun ada pemahamannya. Jadi jangan sampai kalian tidak bisa membedakan kapan itu rugi, kapan itu laba. Jadi mohon diperhatikan itu saja. Jadi kalau misalkan kalian kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar, atau mungkin bisa kalian lihat video sebelumnya yang membahas tentang bagaimana menentukan kapan ketika laba atau kapan ketika rugi. Di situ ada sedikit pembahasan di laporan laba rugi perusahaan jasa. Jadi langsung saja di sini saya lanjutkan ke dalam proses bagaimana perhitungannya dalam penentuan laba atau rugi, khususnya di soal ini PT Maju Mundur dalam kaitannya menghitung sampai ke laba kotor, karena soalnya di sini sebenarnya ini hanya sampai pembahasan laba kotor. Tapi kalau memang di situ laba kotor sudah menunjukkan laba bersih perusahaan, maka bisa jadi itu juga dikatakan sebagai laba bersih ya. Jadi sebenarnya tapi pemahamannya laba bersih itu harus sebenarnya ada total beban operasional, tapi di sini total beban operasional tidak diketahui nominalnya. Jadi kalian pun juga harus paham bagaimana penentuan kapan itu dikatakan sebagai laba kotor atau laba sebelum pajak atau laba bersih perusahaan. Itu bergantung pada soalnya sendiri-sendiri. Tapi kalau secara lengkap ya nanti adalah hasil akhirnya adalah laba bersih setelah pajak, dan itu adalah harapan semua perusahaan. Tidak mungkin ada perusahaan yang menginginkan perusahaannya itu ketika pencatatan atau perhitungan hasil akhir dari kegiatan operasional itu mengalami kerugian di perusahaannya tersebut. Oke, langsung saja. Nah, di sini bisa kalian simak ya bagaimana perhitungan di kolom tabel yang ada pada slide presentasi di sini. Jadi yang pertama adalah menentukan penjualan bersih seperti tadi ya kan, dimana penjualan bersih itu harus ketemu dulu baru bisa menghitung namanya laba kotor. Nah, penjualan bersih tadi itu kan didapatkan dari total penjualan, ini ya total penjualan dikurangi potongan penjualan dikurangi retur penjualan, ketemulah segini 266.700.000. Nah, disinilah pentingnya kenapa menghitung HPP. Kalau misalkan kalian tadi belum menghitung HPP, maka otomatis pasti nominal 180.800.000 itu belum ketemu. Padahal di sini untuk menentukan laba kotor itu harus menghitung yang namanya harga pokok penjualan ini. Jadi oleh sebab itu, karena tadi sudah dihitung, maka kita sudah bisa langsung menentukan laba kotor, di mana penjualan bersih dikurangi HPP. Itulah ketemu laba kotor sebesar 85.900.000. Nah, sampai sinilah soal untuk PT Maju Mundur itu sudah selesai.
Akan tetapi sebenarnya perhitungannya masih bisa dilanjutkan, di mana laba kotor ini bisa menjadi laba atau rugi. Di sini kata saya tulis laba atau rugi itu kenapa? Karena misalkan besarnya beban itu lebih besar daripada laba kotor, pastinya nanti hasilnya adalah perusahaan mengalami kerugian. Tapi kalau misalkan laba kotornya lebih besar daripada total beban operasional, itu jika nanti dikurangi, itu pasti nanti hasilnya adalah perusahaan mengalami laba. Begitu pula selanjutnya, laba rugi operasional sudah diketahui kan, misalkan di sini sudah diketahui. Nah, untuk mencari laba bersih sebelum pajak, nah pendapatan di luar usaha ini ditambah ya teman-teman. Jadi kalau ini tadi dikurangi, ya kan, kemudian ini juga dikurangi, ini juga pajak badan usaha ini juga pengurangan. Tapi kalau pendapatan di luar usaha ini itu adalah rumusnya nanti adalah ditambah. Nah, nanti laba atau rugi itu hasilnya adalah ketika tadi misalkan tadi masih banyakkan misalkan di sini sudah laba, maka kalau ditambah pendapatan berarti kan semakin banyak labanya. Nah, kemudian dikurangi beban di luar usaha. Kalau pendapatannya masih banyak atau laba bersih operasionalnya plus pendapatan tadi lebih banyak daripada beban di luar usaha, maka pastinya perusahaan tetap mengalami namanya laba. Kalau pajak ya pasti, kalau pajaknya pasti pajak itu lebih kecil ya. Jadi kalau misalkan perusahaan laba, maka dia harus membayar pajak, otomatis akan terjadi pengurangan, dan hasilnya adalah ini laba bersih setelah pajak. Inilah ujung dari bagaimana melakukan perhitungan perusahaan dagang terkait laba atau rugi dalam perusahaan dagang. Oke, saya rasa sekian dari saya. Misalkan ada pertanyaan atau masih ada kebingungan, bisa di-reply videonya, atau mungkin masih bingung bisa ditanyakan pada kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa jika ini bermanfaat bisa di subscribe, kemudian silakan komentar untuk video selanjutnya. Terima kasih.